Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dampak anak sering dimarahin gimana sih Bu Isa? Satu, anak jadi pemarah. Walaupun memang ada otak marah atau ada otak emosi di dalam otak setiap anak. Walaupun nanti ada watak yang mempengaruhi emosi tersebut. Tapi kalau makin sering dimarahin jadi pemarah. Pemarah kalau wataknya ekstrovert dia bisa diekspresikan. Tapi yang wataknya introvert dia marah, dia masuk di dalam. Ya, akhirnya ngambek terus. Itu juga marah namanya. Ya. Kemudian ya ini anak memiliki sifat yang egois ya dan keras kepala, juga mempunyai kepercayaan diri yang buruk ya. Dan akhirnya anak suka menentang juga. Ya, dan ada juga yang trauma dan depresi. Apa sih ciri-ciri depresi, Bu Isa? Ciri-ciri depresi itu selalu menyakiti dirinya. Dia bentur-benturkan kepala di tembok, ambil barang yang tajam dia. Wah, itu ada anak begitu sekarang. Karena selalu ada suicide. Dia mengatakan lebih baik saya mati, lebih baik saya mati. Percuma saya hidup. Ya, ibuku saja, bapakku saja itu depresi namanya. Nah ini nih, na'udzubillah min dzalik. Karena itu tadi, dia melihat dan terekam di sini. Kemudian kemarahan tidak mengajarkan apa-apa terhadap perkembangan si kecil. Walaupun ada orang tua, habis kalau nggak dimarahin dia nggak ngerjain. Dia ngerjain terpaksa. Tapi di memorinya muncul luka-luka ini. Ya. Sehingga renggang kita ikatan batin antara orang tua dan anak. Anak akan merasa tidak nyaman dan takut karena perilaku orang tuanya. Ya kan? Ini. Jadi udah stop cara-cara ya untuk ya, habis saya marahin. Oh, kok harus, siapa yang suruh marah? Ya. Oke. Nah. Jadi inner child ini bahayanya apa, Bu Isa? Satu, inner child menetap di jiwa bawah sadar kita. Ya. Dan kalau kita begitu sama anak kita juga, nanti dia menetap juga di jiwa bawah sadarnya. Nanti apa yang terjadi? Ya, cucu kita juga dibegitukan. Akhirnya siap sampai sekian turunan, ya itu jadi melakukan pola parenting yang toksik. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian inner child muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif, yang terutama yang wounded inner child ini. Kemudian mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Kemudian menghambat perkembangan diri sewaktu kita dewasa atau juga nanti sewaktu anak dewasa, ya, sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ya. Inilah kadang kita nih udah belajar ya Mbak Cici ya, misalnya belajar ikut parenting gitu ya. Tapi kadang kalau kita belum menterapi wounded inner child kita, belum memaafkan ya, itu masih muncul juga tuh, walaupun untung udah belajar ya, masih muncul. Ya, apalagi kalau udah capek banget gitu ya. Kemudian anak-anak bertengkar terus misalnya, ya sudah cara parenting dia pakai, tapi kita masih ada memori toxic parents kita ini ya, sehingga apa? Sehingga kadang ya teriak juga, akhirnya mukul lagi juga karena memori masa kecilnya masih belum lagi kita buka ikatannya. Ya. Masih lem Korea bisa ya? Iya benar. Kudu dilemesin. Iya. Masya Allah, inner child terapi. Diganti jadi lem kanji ya. Kalau lem Korea bukan. Ya, kalau kanji Jepang ya, tulisan kanji. Jadi Korea lebih kuat ya. Kalau lem nasi gimana Bu Isa? Lem nasi tuh. Ya, lem nasi harusnya jadi lem nasi aja, Nah, jadi pengaruh inner child yang terluka atau wounded inner child dalam mengasuh anak itu satu ya, emosi sering meledak-ledak. Ini basicnya, sehingga kalau terlalu ekstrim itulah tadi hyperparenting dan akhirnya jadi toxic parents ya. Kemudian overprotective, over banget ya. Kemudian lagi membanding-bandingkan masa kecil dulu dengan sekarang. Hati-hati, bunda dulu, ayah dulu, hati-hati itu mulai itu berarti ada inner child, wounded inner child-nya yang belum lagi di terapi itu atau belum lagi. Ya, anak-anak itu nggak suka dibanding-bandingkan.
Ya, walaupun anak-anak senang juga dengar cerita kita dulu ya. Ya nggak apa-apa kalau ibu-ibu dulu, ibu gimana? Baru cerita. Ya ibu dulu ceritalah ya, waktu berangkat sekolah ya itu nggak bisa diantar dengan mobil pribadi, jadi harus ikut antar jemput, jam 5 aja udah dijemput karena rumah paling jauh gitu. Udah sampai situ aja. Yang nggak suka anak-anak, tapi kamu udah diantar pakai mobil pribadi, masih juga males bangun. Itu yang bikin nanti anak-anak jadi tambah luka dianya juga. Jadi kita bikin lagi luka baru pada otaknya anak-anak. Ya, pokoknya nggak usah banding-bandingin lah ya. Nah, cerita-cerita aja yang proporsional ya. Kemudian bersikap terlalu disiplin dan terlalu keras dalam mendidik anak. Pokoknya kalau udah ada nih ciri-ciri kayak gini nih, waduh ini ada ya wounded inner child kita yang belum kita maafkan. Jadinya hiperparent. Iya. Iya. Hiperparent. Iya betul, menjadi hiperparenting ya. Dan semua orang ada wounded inner child ya. Tapi itu tadi kita harus memaafkan. Karena ini tadi kan kita dari kecilnya nyala gitu. Ya, semua orang ada, tapi akui dulu gitu ya. Yeah. Hingga nanti pada saat nanti ya kita sudah dewasa ini mengakui, kemudian memaafkan pengalaman masa kanak-kanak. Caranya gimana Bu Isa? Gampang. Pas waktu kita ingat, kok tiba-tiba aku ingat ya waktu kelas 1 SD diteriakin ibu ya karena terlambat pulang ya, misalnya gitu ya. Nah, itu bisa ada langsung saat itu juga kita lakukan terapi dengan ya, kalau kita lihat misalnya kita lagi nggak mengerjakan sesuatu yang urgent, langsung duduk langsung ya, ingat lagi peristiwa itu ya, berani ingat peristiwa itu ya, dan kemudian kita ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Dan ingat siapa, lihat di peristiwa itu siapa yang bikin kita luka. Saya maafkan ibuku ya Allah, sebut namanya ibu ya. Kemudian saya maafkan ayahku di situ ya Allah. Saya maafkan kakekku. Bahkan wounded inner child bukan hanya dari bapak, ibu, kakek, nenek, bisa yang dari bapak, ibu, guru. Subhanallah. Iya, karena inner child kan ini juga sampai di usia dia sekolah kan. Iya. Langsung ada tuh anak-anak yang memori terhadap ada mungkin gurunya, mungkin guru zaman dulu juga masih kolonial ya. Ya. Nah, itu. Jadi duduk langsung, atau kalau misalnya masih kita lagi mengerjakan pekerjaan yang urgent, nggak bisa ditinggalkan, kita ingat-ingat lagi dulu, kita tandai, dan kapan kita bisa nanti lakukan inner child therapy, ya ada waktu yang lapang kah? Kalau bisa lebih senang habis sholat biasanya. Kenapa? Karena rangkaian sholat itu sudah saling memaafkan, dan rangkaian sholat membuat otak kita terbuka masuk ke dalam, ke ranahnya subconscious. Karena tadi Bu Isa sudah bilang, subconscious bukan hanya otak, bisa di badan. Karena gerakan sholat ini ya, bergerak kanan kirinya apa, terus kemudian ya itu seimbang ya, tangan kanan tangan kiri waktu bertakbir seimbang, waktu kemudian bersedekap seimbang, waktu kemudian ya sujud seimbang, waktu kemudian melakukan hal-hal itu seimbang dan ada gerakan. Supaya sel-sel yang ada memorinya ini juga sudah mulai apa? Sudah mulai bisa terakses bawah sadarnya, sudah dibuka pintu-pintu ke bawah sadar memorinya. Barulah setelah itu kita istighfar berulang kali. Kenapa sih harus diingat peristiwanya? Supaya kita mengakses yang mana, bagian mana yang mau dibuka. Bagian mana ini yang mau dibuka ikatannya. Maka kita harus ya berani mengingat kembali. Karena ada orang enggak, gue nggak berani ingat, aku nggak mau ingat lagi. Nah, kalau nggak mau ingat lagi, ini terkubur tapi masih membentuk ikatan. Ini dia bisa bangkit dalam kuburan otak kita ini. Ini yang bahaya. Serem banget Bu Isa, ya Allah. Makanya film Bangkit dalam Kubur itu serem. Zaman dulu tuh ada. Nanti jadi bipolar gitu nggak Bu Isa? Ya, tergantung ya jadi ya gangguan-gangguan dari mulai gangguan mood, gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan itu karena ada ya inner child memory atau memori trauma yang tadi belum sempat dimaafkan ya, terjadi ya perubahan hormonal dan sebagainya, jadi koslet otaknya, makanya harus dibantu juga dengan konseling ya, bantu juga dengan hipnoterapis, bantu juga dengan obat-obatan.
Ya, kalau sudah menjadi seperti itu tuh rangkaiannya banyak ya. Tapi kalau belum lagi sampai kita gangguan mood, gangguan kepribadian, gangguan kejiwaan, ya sudah kita harus face reality. Kita ingat, yang mana ya, oh ini. Ya, duduk sebentar atau habis sholat atau mau tidur juga itu bagus banget ya. Nah, itu kemudian kita memaafkan dan ya kita lihat siapa aja sih orang-orangnya itu, berani kita maafkan ya. Ini namanya forgiveness therapy dan di ranah di dalam Islam ini yang disebut muhasabah ya. Jadi kurang lebih ini dulu yang bisa Bu Isa sampaikan. Kita selebihnya masih ada waktu, memang sengaja agak banyakkan dikit waktunya untuk kita sharing-sharing ya, untuk kita ngobrol juga ya. Oke. Iya, terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu guru sudah sama-sama kita menyimak kembali ya. Dan mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi